Shalom Bapak Ibu semua, bertemu kembali di dalam devotion bersama Gereja ICC. Kali ini kita sama-sama mau belajar kembali mengenai firman Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kita. Dan judul perenungan kali ini adalah 40. Kenapa harus angka 40? Kan masih banyak angka-angka yang lain. Ada yang lebih simpel seperti angka 7, ada angka yang lebih besar, angka 100, 1000, sejuta, dan ada angka yang keren, 888. Wah, itu kan hoki ya sepertinya. Kenapa harus angka 40? Apakah ini bicara tentang umur? Bukan ya saudara-saudara. Kita sama-sama mau membaca Alkitab, dan di dalam Alkitab tercatat banyak sekali kejadian yang terhubung dengan angka 40. Ini bukan sebuah kebetulan saja, karena peristiwa ini terus berulang masa demi masa. Mari kita lihat ada kejadian apa saja mengenai hal tersebut di Alkitab. Yang pertama, Yesus berada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan, dia tidak minum, sementara iblis terus mencobai Tuhan Yesus. Yang kedua, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari agar murid-muridnya percaya tentang kebangkitannya. Yang ketiga, Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Di sana dia bertemu dan ngobrol, berbicara langsung dengan Tuhan. Selanjutnya, Goliat memfitnah Israel selama 40 hari, menantang mereka setiap hari, baik pagi, baik sore, sehingga hal tersebut menimbulkan kekacauan dan ketakutan di kalangan orang Israel. Kenapa? Karena Goliat itu badannya sangat besar dan kuat, sebelum akhirnya dia berperang dengan Daud. Lalu ada Nabi Elia yang melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb di tengah ketakutannya atas ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel. Lalu ada juga Nabi Yehezkiel. Dia ditugaskan untuk berbaring selama 40 hari untuk menanggung hukuman atas kejahatan dari bangsanya. Lalu ada Yunus, memberitahukan pesan pertobatan di Niniwe selama 40 hari. Dia berkeliling di sana ke daerah demi daerah. Lalu ada air bah di zamannya Nuh. Dikarenakan hujan turun dengan lebat 40 hari 40 malam terus menerus tanpa henti, mengakibatkan banjir yang menutupi seluruh dataran di bumi. Bahkan puncak-puncak gunung tertinggi pun tertutup oleh air. Lalu Musa membunuh orang Mesir yang menyiksa budak Israel dan menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Lalu dia lari dan bersembunyi di padang gurun di tanah pengasingan selama 40 tahun. Lalu ada orang Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sampai habis, semua angkatan yang tidak percaya itu tidak tersisa sama sekali. Itu karena mereka tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Ini baru 10 contoh yang saya dapatkan di Alkitab. Mungkin masih ada kejadian-kejadian yang lain yang terhubung dengan angka 40. Apa sih yang bisa kita pelajari bersama-sama mengenai angka tersebut? Apakah angka ini spesial? Angka ini tidak berbeda dengan angka-angka lainnya, karena semua angka adalah baik, ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan memakai angka 40 ini sebagai sebuah simbolisme yang kuat, yang pada umumnya mewakili sebuah
periode yang penuh dengan tantangan, masa-masa penantian, masa-masa pencobaan, waktu yang penting untuk proses transformasi kehidupan menuju kematangan. Secara identik angka 40 mungkin kita tidak temukan ya dalam kehidupan kita. Selain daripada kita akan melewati umur 40 setiap kita ya. Tapi saya yakin setiap orang nggak mesti berhadapan dengan angka 40 versi diri kita masing-masing. Emang tidak selalu tepat 40, tidak exact 40, bisa kurang, bisa lebih. Karena tiap orang memiliki fase penuh tantangan yang jumlah waktunya berbeda-beda. Tapi adalah sebuah kepastian apabila di dalam hidup kita mengalami suatu musim dengan keadaan yang sepertinya penuh dengan tempaan, penuh dengan pencobaan, penuh dengan ketidaknyamanan. Itu sudah pasti. Selama 40 hari air bah datang, di sana banyak kematian terjadi. Selama 40 tahun saat Musa melakukan pelarian, hari-harinya dipenuhi dengan kewaspadaan. Kalau dia sampai ketemu oleh orang Mesir, dia bisa dihukum, bahkan dibunuh karena dia berkhianat terhadap bangsanya. Selama 40 tahun Israel mengembara di padang gurun, mereka menderita kepanasan, mereka menderita kedinginan, mereka makannya itu lagi. Mungkin dalam hati mereka, Tuhan boleh nggak sih sekali-kali nasi goreng gitu ya. Ini mana lagi gitu ya. Mereka bosan dan hubungan mereka pada saat itu kurang baik dengan Tuhan. Ya, selama 40 hari bangsa Israel dihina-hina oleh Goliat. Panas kuping udah pasti, kesal iya, sakit hati juga iya, tapi mau gimana lagi? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena Goliat itu adalah seorang raksasa. Belum apa-apa, mereka keburu kena mentalnya. Mereka takut untuk bergerak. Selama 40 hari, Nabi Yehezkiel berbaring demi menanggung kejahatan dari bangsanya. Berbaring 40 hari, nggak ngapa-ngapain. Pasti pegel, pasti bosan, nggak bisa produktif. Selama 40 hari Nabi Elia dalam keputusasaan, bahkan dikatakan di dalam Alkitab rasanya ingin mati saja karena dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus dicobai oleh rasa lapar, oleh rasa haus. Semua kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi dengan baik. Tentu saja kita sebagai manusia bisa mengalami hal-hal tersebut versi kita sendiri, atau mungkin saat ini kita sedang melewatinya, kita sedang mengalaminya, kita sedang berjuang menghadapinya. Satu hal yang saya mau sampaikan saudara-saudara, yaitu janganlah menyerah. Dari ke-10 cerita di atas tadi, tidak ada satupun cerita yang berakhir di dalam kesia-siaan. Pada awalnya emang semua terlihat sulit, semua menantang. Namun di akhir bisa kita lihat bersama-sama, satu persatu akan terlewati dan kehidupan bakal berubah lebih baik apabila kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Satu persatu pintu yang tertutup Tuhan bakal bukain. Satu persatu masalah pada akhirnya akan bisa diatasi juga. Jadi tetaplah saudara-saudara bersama dengan Tuhan, bersabarlah dan terus berusaha tetap memberikan yang terbaik yang kita mampu berikan. Semuanya akan selesai karena ini hanyalah masa persiapan, masa pembentukan yang akan menghasilkan perubahan besar ke depannya. Ayat untuk hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Saya ambil versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini.
Ayat 2, saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Wah, ini benar nggak ya? Kalian harus merasa beruntung. Mari kita lanjutkan ke ayat 3. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya, hasilnya ialah kalian menjadi tabah. Kita semua, kalau kita setia, tetap percaya sama Tuhan pada waktu kita menghadapi pencobaan, kita akan semakin kuat, semakin tabah. Ayat 4, jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan dalam hal apapun. Oh, ternyata keuntungannya adalah kita bakal menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang kuat, yang tidak berkekurangan dalam hal apapun. Ternyata masalah-masalah yang ada akan menyempurnakan kita hari demi hari, semakin kuat, dan pada akhirnya kita tidak akan berkekurangan dalam hal apapun, soal hikmat, soal kemampuan bekerja, soal tekad yang kuat, dan apapun yang kita perlukan, kita tidak akan berkekurangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami melalui firman ini, dan setiap kejadian yang tertulis di Alkitab, kami percaya bahwa betul bahwa manusia tidak akan terlepas dari pencobaan dan masa-masa sulit. Tapi kami mau berdoa kepadamu Tuhan, meminta hikmat, meminta kekuatan untuk terus dapat menanggungnya dan melewatinya dengan baik, dan bukan lari dari masalah yang satu dan menuju ke masalah yang lain. Berikan kepada kami kesabaran, ketabahan, dan hati yang kuat, karena kami yakin dengan pertolongan Tuhan kami bisa melewati setiap musim yang ada, yang menantang ataupun yang membawa ketenangan kepada kami. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.